Isu Pilpres kembali memanas. Presiden Joko Widodo kembali memberi sinyal untuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto maju dalam pemilihan presiden 2024. Sebelumnya, sejak Agustus lalu, Prabowo juga telah dideklarasikan sebagai calon presiden 2024 oleh partainya. Pada HUT ke-8 Perindo, Jokowi menyinggung soal kemenangannya di Pilpres 2014 dan 2019. Prabowo yang merupakan rival Jokowi di 2014 dan juga 2019 harus mengakui keunggulan Jokowi. Saya ini 2 kali wali kota di Solo menang, kemudian ditarik ke Jakarta, gubernur sekali menang, kemudian 2 kali di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Sebagian pihak menganggap sinyal dukungan Jokowi soal pencalonan presiden dianggap melewati batas. Jokowi diminta untuk fokus dan menyelesaikan kerja-kerja di sisa pemerintahannya. Namun banyak pihak beranggapan jika sampai terjadi, ini adalah sinyal positif merapatnya PDIP ke Gerindra. Artinya, sang putri mahkota yakni Puan Maharani bukan tak mungkin berdampingan dengan Prabowo. Selain Puan, kader PDIP lainnya yakni Ganjar Pranowo beberapa kali tersirat masuk radar dukungan sang presiden. Terlepas bahwa yang telah terjadi adalah sinyal dukungan, namun tak sedikit juga yang menilai statement Jokowi hanyalah gimik atau basa-basi politik. Ya, gimik atau basa-basi politik itu kita diskusikan kembali. Saya masih bersama dengan Bang Yusuf Lakesang. Lakaseng maksud kami, Ketua DPP dari Perindo, dan juga ada dari Mbak Dinar Ajeng Revianti dari Partai Gerindra, dan juga Mas Toto. Saya ke Mbak Dinar Ajeng terlebih dahulu. Jadi bagaimana nih Mbak Dinar? Strategi setelah sinyal dukungan dari Presiden kemarin kepada Ketua Umum Anda, Partai Gerindra, Pak Prabowo? Ya, memang kalau terkait dukungan, lagi-lagi kami sampaikan kami sangat berbahagia dengan dukungan itu. Tapi memang di beberapa kesempatan juga Pak Jokowi menyampaikan bahwa ya beliau tidak masalah kalau memang dukungan itu dipandang sebagai dukungan khusus kepada Pak Prabowo. Jadi saya rasa kalau misalnya Pak Jokowi sendiri yang memberikan statement tersebut tidak masalah dengan anggapan bahwa hanya mendukung Pak Prabowo, ya kami rasa tidak perlu diperdebatkan hal itu. Terkait kedepannya kami pasti Pak Prabowo sendiri juga tetap akan fokus sebagai Menhan menjalankan kewajiban beliau, di mana hal tersebut juga kita bisa lihat itu menjadi pertimbangan masyarakat juga untuk melihat kinerja Pak Prabowo. Kita lihat selama beliau menjabat sebagai Menhan selalu menduduki jabatan sebagai 3 menteri terbaik. Beliau mempunyai keunggulan dalam melakukan diplomasi politik keluar, diplomasi pertahanan, sehingga pertahanan negara kita semakin maju. Saya rasa apa yang sudah sangat dikerjakan oleh Pak Prabowo sebagai Menhan itu sedikit banyak mendukung atau menaikkan elektabilitas beliau. Yang kita lihat memang selama ini Pak Prabowo selalu ya di posisi 1 atau di posisi 2 lah. Siapapun kandidatnya kita pede-pede saja untuk bersaing. Kami rasa dari Gerindra seperti itu. Untuk pernyataan Pak Jokowi yang akan mempengaruhi psikologis orang-orang, psikologis pendukungnya, ya itu sudah pasti. Karena bagaimanapun juga Pak Jokowi memiliki basis pendukung yang sangat besar. Lagi-lagi kami sampaikan kami sangat berbahagia, tapi hal tersebut menjadi introspeksi diri bagi kader-kader kami di Gerindra. Oke, tapi arti dari sinyal itu buat Partai Gerindra tentu adalah sebuah dukungan yang kemudian bisa diartikan bahwa kapabilitas dari Pak Prabowo mumpuni begitu ya sebagai presiden ataupun sebagai capres. Mas Toto, tanggapan dari Anda bagaimana Mas Toto ketika ini mungkin masih diberikan kepada 2 pihak atau mungkin lebih, tapi di sisi yang lain rasa-rasanya yang paling keras kodenya ini ke Pak Prabowo Subianto loh Mas Toto. Saya pikir bisa ditafsirkan 2 sisi ya, kalau dilihat dari bahasa secara eksplisit karena menggunakan istilah jatah, kalimat sebelumnya menggunakan istilah saya menang dalam 2 kali pilpres, itu mungkin bisa dikatakan lebih eksplisit dibandingkan dengan dukungan kepada sosok yang lain misalnya. Tapi kalau ditanya dari audiens
yang ditujukan ketika berbicara mengenai pilpres dukungan, saya pikir dukungan kepada Ganjar jauh lebih eksplisit. Karena itu ditujukan kepada relawan pilpres. Berbeda dengan kemarin hari ulang tahun Perindo misalnya. Jadi ada tafsir yang berbeda, tapi memang bisa disimpulkan dua sosok ini yang memang pernah mendapatkan momen besar ditafsirkan menjadi dukungan politik. Dan kalau pertanyaannya kenapa kedua orang ini, katakanlah Pak Jokowi misalnya merasa nyaman, punya chemistry bukan hanya dengan Pak Prabowo ataupun Ganjar. Misalnya dengan Mas Erlangga juga, misalnya dengan Erick Thohir juga, misal juga dengan Mbak Puan. Tapi kan kita tahu, dukungan itu kan lebih realistis diberikan kepada bukan hanya sosok yang chemistry-nya nyambung, tapi yang punya peluang menang. Dan kalau kita baca di survei kan memang tiga besar tidak pernah jauh dari Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Baik, maaf saya potong. Jadi Anda masih melihat lebih eksplisit dukungan itu sinyal itu diberikan kepada Pak Ganjar. Singkatnya begitu. Audiensnya adalah relawan pilpres. Itu yang menyebabkan menurut saya lebih bisa ditafsirkan itu dalam konteks dukungan politik dalam konteks elektoral. Mbak Dinar, lebih eksplisit karena disampaikan di depan kader menurut Anda kepada Pak Ganjar? Ya, tapi memang yang perlu kita garis bawahi juga dan kita tahu juga memang yang disampaikan oleh Pak Jokowi dalam pidatonya itu kan juga di dalam ruang publik, disiarkan juga. Jadi saya rasa kalau memang ada pendapat ya secara eksplisit lebih ke Pak Ganjar, tapi diam-diam juga ternyata kan memang Pak Jokowi sangat menghormati Pak Prabowo, ada pernyataan dukungan moral juga. Jadi kami rasa ya kami nggak mau terlalu berspekulasi ini dukungan khusus kepada kami Pak Prabowo sehingga Pak Jokowi dilarang untuk memberikan dukungan ke pihak lain atau calon lain. Kami tidak bisa berpendapat seperti itu. Tapi yang jelas penghormatan Pak Jokowi saling menghormati ke Pak Prabowo itu sudah sangat ditunjukkan dan dukungan itu menjadi hal baik bagi Gerindra dan sinyal baik bagi Gerindra. Baik, dan Bang Yusuf tentu Perindo ikut mencermati ya kemana arah dukungan ini semakin kuatnya ke siapa. Tapi Anda sepakat tadi Mas Soto katakan bahwa memang Pak Jokowi merasa lebih nyaman dengan dua sosok ini, Pak Prabowo dan juga Pak Ganjar. Ya pasti, karena Pak Prabowo adalah menteri pembantu beliau di kabinet. Dan yang lebih penting adalah ini rival beliau sebelumnya, rival Pak Jokowi. Dan menurut saya adalah kontribusi terbesar Pak Prabowo adalah mencoba ya menyatukan kembali keterbelahan politik akibat Pilpres 2019 itu dengan bergabung dan berkolaborasi dengan Pak Jokowi. Ini adalah investasi yang perlu memang harus dihargai oleh Pak Jokowi. Saya kira memang apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi kemarin di ulang tahun Perindo itu seperti saya bilang tadi, jangan membuat Pak Prabowo kegeeran. Tapi itu juga adalah nutrisi politik di satu pihak, ya, karena Pak Jokowi sebenarnya sedang mereferensi kepada publik, kepada rakyat Indonesia, ya, bahwa Pak Prabowo adalah salah satu eksekutor pengganti pelanjut saya yang paling layak untuk menjadi presiden di masa yang akan datang. Dan jangan terburu-buru juga untuk mengumumkan capres pesannya. Iya. Dan sampai sekarang juga Perindo memang kita belum terburu-buru untuk mengumumkan itu, belum mengumumkan siapapun. Tapi bagi kami Pak Prabowo adalah salah satu calon yang bisa kita harapkan untuk memimpin Indonesia yang lebih maju lagi setelah pasca Pak Jokowi. Jadi buat Perindo Pak Prabowo salah satu calon yang diharapkan bisa melanjutkan kepemimpinan dari semua syarat untuk seorang presiden yang baik yang membawa Indonesia pada kemajuan dimiliki oleh Pak Prabowo. Baik. Terakhir Mas Soto, dari peristiwa kemarin sinyal dukungan ini menurut Anda seberapa besar ini akan mempengaruhi peta politik capres-capres menuju ke tahun politik 2024? Iya, pertama kalau kita lihat ini kan sebuah sinyalemen juga ya, minimal kepada partai pendukung koalisi. Pak Jokowi ini kan bukan hanya presiden, tapi juga ketua koalisi tanda kutip begitu ya. Dengan dua nama ini yang sudah dimunculkan dan ditafsirkan diberi restu, saya pikir ini sebuah dorongan juga buat partai-partai untuk kemudian mengambil sikap, mendeklarasikan, dan kemudian juga menetapkan siapa capres cawapresnya ya, dengan beberapa catatan itu kan. Dulu dikatakan jangan sembrono, ojo ke susu juga, tapi jangan terlalu lama juga misalnya. Dan sudah ada nama jagoan yang ditafsirkan direstui oleh Jokowi. Tapi yang kedua catatan kritis buat Pak Jokowi sendiri adalah kalau beliau ingin menjadi memang seorang kingmaker, catatan kritisnya adalah beliau harus fokus juga bagaimana kepuasan publik ini bertahan sampai kemudian masa pemilu, sampai akhir masa jabatan,
sehingga kemudian siapapun yang dikonotasikan didukung oleh dirinya mendapatkan efek positif, bukan sebaliknya. Oke, baik. Menarik kita mencermati bagaimana dinamika politik ke depan. Tapi terima kasih sekali lagi Bang Yusuf Lakasing, Ketua DPP dari Partai Perindo, dan juga Mbak Dinar Ajeng, Jubir Partai Gerindra, dan juga Mas Toto Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif dari Carta Politika. Kita tunggu apa perkembangan terbaru dari dinamika politik tanah air ke depan. Terima kasih, Bang. Terima kasih Mas Toto, makasih Mbak Dinar. Kami akan segera kembali sesaat lagi dengan informasi lain, tetap di iNewsroom.